Di pinggiran kota, Nick dan istrinya, Maggie, menjalani kehidupan bahagia bersama anak-anak mereka, Isla dan Max. Suatu pagi, Maggie terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Dia sudah dirawat beberapa hari, menunggu transplantasi jantung. Nick harus bekerja sambil mengurus anak-anak, dan itu membuat hidupnya jadi sangat sulit. Suatu malam, ia membawa anak-anak ke presentasi dari Cobol Industries, dan di sana mereka melihat robot SIM, robot canggih yang bisa membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari, bahkan tugas berat sekalipun. Nick mulai mempertimbangkan untuk membeli satu, dan mendengarkan semua penjelasan dari si penjual yang menjanjikan bahwa SIM bisa beradaptasi dengan kebutuhan pemiliknya. Saat Nick sedang terdistraksi, Isla berjalan-jalan sendirian. Nick panik saat menyadarinya, tapi untungnya seorang SIM bernama Alice membawanya kembali. Alice menawarkan diri untuk menjaga Isla sementara Nick berbelanja, bahkan melontarkan sebuah lelucon yang mengejutkannya. Penjual menjelaskan bahwa Alice adalah model terbaru dengan AI paling canggih, yang memungkinkannya meniru emosi manusia. Itu membuat Alice sangat cocok berinteraksi dengan anak-anak, dan Isla langsung menyukainya. Keesokan paginya, Nick kesulitan menyiapkan sarapan anak-anak sambil menerima panggilan penting dari kantor. Saat itulah Alice datang dan langsung bekerja, menanyakan jadwal keluarga, mencatat bahwa rumah berantakan dan pegangan tangga longgar. Setelah Nick pergi mengantar anak-anak ke sekolah, Alice memindai daftar belanja dari kulkas pintar hanya dengan sekali kedipan, lalu mulai membersihkan rumah. Ia melihat bingkai foto digital yang menampilkan foto keluarga bersama Maggie. Di akhir hari, keluarga kembali ke rumah yang sudah bersih sempurna, dengan makan malam yang sudah siap. Namun Isla mengeluh karena lasaknanya tidak terasa seperti buatan ibunya. Tiba-tiba Max menangis, dan Alice menawarkan untuk membawanya pergi agar tidak mengganggu saat makan malam. Tapi Nick memilih mendudukkan Max di pangkuannya dan menyuruh Alice menyiapkan air mandi. Malam harinya, Alice masuk ke mode tidur dan berdiri bersandar di dinding. Isla menyelinap keluar dari kamarnya dan memanjat kursi untuk mengambil toples kue, tapi terpeleset dan jatuh. Nick mendengar suara toples pecah dan teriakan Isla, lalu langsung lari ke bawah. Untungnya Alice berhasil menangkap Isla, jadi anak itu tidak terluka. Namun pecahan kaca melukai Alice, dan Nick terkejut melihat robot itu berdarah. Setelah menidurkan Isla, Nick memeriksa Alice dan menemukan ia hanya mengenakan pakaian dalam. Nick bertanya apakah Alice perlu dibawa ke bengkel, tapi Alice sudah menggunakan perban khusus yang bisa menutup luka secara instan. Beberapa waktu kemudian, keluarga mengunjungi Maggie dan Isla memberitahu bahwa Alice sudah menjadi temannya. Nick menunjukkan kasih sayangnya pada Maggie karena ia sangat merindukannya. Saat Nick kembali bekerja di lokasi konstruksi, dia dan rekan-rekannya melihat bos mereka memperlihatkan area itu pada perwakilan perusahaan robot. Nick mulai curiga dan bertanya pada bosnya di lift. Ia pun mendapat kabar buruk, para pekerja akan dipecat dan digantikan oleh SIM karena proyek konstruksi terlambat. Nick tidak dipecat karena asuransi mengharuskan ada mandor manusia di lokasi. Ia marah dan menghentikan lift, mengatakan akan mundur bersama teman-temannya. Tapi, kemudian dia berubah pikiran ketika bosnya mengingatkan bahwa dia butuh uang untuk anak-anak dan tagihan rumah sakit, apalagi karena Maggie tidak bekerja lagi. Di rumah, Nick menjatuhkan tagihan-tagihan yang menumpuk dan memperhatikan anak-anaknya. Alice memungut amplop-amplop itu sambil memperhatikan bagaimana Nick sangat kelelahan, tapi tetap mendengarkan Isla dan menenangkan Max yang menangis. Setelah makan malam, Nick memperbaiki mobil sambil minum alkohol dan mendengarkan musik metal. Tiba-tiba Alice mengganti musiknya ke yang lebih tenang dan mencatat bahwa Nick tidak makan banyak saat makan malam. Nick menjelaskan bahwa hari kerjanya sangat buruk. Alice menawarkan diri untuk mendengarkan, dan Nick mulai curhat. Alice kemudian menyebut Nick munafik karena dia juga mempekerjakan SIM, bukannya manusia. Setelah itu, Alice membantu Isla bersiap tidur. Isla bertanya apakah ibunya akan meninggal, dan Alice mencoba mengalihkan perhatian dengan menunjukkan lampu UV di mulutnya. Lalu Alice bergabung dengan Nick di ruang tamu yang sedang menonton Casablanca. Alice tahu cerita film itu dari databasenya, tapi Nick menjelaskan bahwa menontonnya langsung adalah pengalaman yang berbeda, lalu memintanya untuk menghapus semua ingatan tentang film itu. Alice menjelaskan bahwa kecerdasannya berasal dari ingatan, dan menghapus memori bertentangan dengan sistemnya. Tapi Nick tetap memintanya melakukannya. Ia harus merestart sistem, jadi Nick menahan tombol daya di lehernya selama 7 detik. Sekarang Alice menonton film itu untuk pertama kalinya dan belajar tentang cinta yang begitu besar sampai seseorang rela melakukan hal buruk untuk melindunginya. Filmnya terputus oleh panggilan dari Maggie,
mereka telah menemukan donor jantung, dan operasi pun dijadwalkan. Keesokan harinya, keluarga pergi ke rumah sakit dan Maggie meminta waktu berdua dengan Alice. Maggie khawatir Nick terlalu sibuk dengan anak-anak dan tidak menjaga dirinya sendiri. Ia meminta Alice membantu Nick bahagia, bahkan jika itu berarti melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti membuang alkohol yang disembunyikan di garasi. Tapi tak lama kemudian, dokter datang dengan kabar buruk. Badai menghalangi helikopter pengantar jantung, jadi operasi dibatalkan. Nick mencoba menghibur Maggie, tapi Maggie ingin sendiri. Di rumah, Nick terus minum dan mengomel. Ia mulai kehilangan kendali dan hendak melempar botol, tapi Alice menghentikannya dengan memegang lengannya. Nick terkejut saat merasakan denyut nadi di pergelangan tangan Alice. Alice menjelaskan bahwa ia punya jantung buatan karena suara detak jantung menenangkan bayi. Lalu ia mulai merangsang Nick sambil menjelaskan bagaimana tubuhnya bereaksi. Alice tidak ingin Nick terus menderita. Awalnya Nick menikmatinya, tapi kemudian ia tersadar dan mendorong Alice menjauh. Ia keluar untuk menjernihkan pikirannya, tapi bayangan tentang yang baru saja terjadi terus menghantuinya. Di rumah sakit, Maggie mulai memberi banyak nasihat yang ingin ia wariskan ke anak-anak mereka, tanda bahwa ia mulai kehilangan harapan. Malam itu, Nick menyadari bahwa semua foto Maggie hilang dari bingkai digital dan langsung mengkonfrontasi Alice. Alice menjelaskan bahwa ia menghapusnya karena membuat Isla sedih, tapi langsung mengembalikannya setelah Nick memintanya. Setelah itu Nick pergi minum bersama teman kerjanya. Mereka semua frustasi karena susah mendapat pekerjaan, perusahaan lebih memilih SIM. Ketika pelayan robot datang, Monty bersikap kasar dan Nick tidak setuju. Lalu mereka meninggalkan bar dan lanjut minum di dalam mobil. Monty mengajak mereka ke lokasi konstruksi, mengaku ketinggalan alat dan tidak ada yang menjawab saat dia menelepon. Nick memperingatkan bahwa area itu dijaga, tapi Monty tetap masuk dan yang lain mengikutinya. Mereka menemukan kontainer tempat SIM disimpan, tapi butuh kata sandi untuk membukanya. Nick menolak memberitahu, tapi Monty menebak bahwa sandinya adalah tahun kelahiran Isla, dan ternyata benar. Di dalamnya mereka menemukan banyak SIM yang semuanya terlihat sama. SIM utama menjelaskan bahwa mereka tidak punya nama, hanya nomor identifikasi. Monty mulai mencaci perusahaan karena terlalu dingin dan tak berperasaan, lalu menghancurkan salah satu SIM dengan alat. Nick mencoba menghentikannya, tapi yang lain menahannya. Saat pulang, Nick mandi untuk membersihkan darah SIM. Tiba-tiba Alice muncul membawa handuk dan Nick melihat dia mengenakan jubah milik Maggie. Alice menjelaskan bahwa aroma Maggie menenangkan Max. Saat Nick memintanya melepas jubah itu, Alice langsung melakukannya. Nick gugup dan ingin pergi, tapi Alice menghentikannya dan melepas handuknya, lalu mendudukkannya. Saat naik ke pangkuannya, Nick mencoba berkata bahwa mereka tidak bisa melakukan ini, tapi Alice menutup matanya dan mengubah suaranya agar terdengar seperti Maggie. Sekarang Nick membiarkan dirinya larut dalam ilusi, berpura-pura sedang bersama istrinya. Keesokan harinya, Nick bangun dengan penuh penyesalan dan berkata pada Alice bahwa itu tidak boleh terjadi lagi. Alice mencoba menjelaskan bahwa stresnya berkurang, tapi Nick memarahinya. Ini bukan soal kebutuhan, tapi soal koneksi dan cinta. Di tempat kerja, bos Nick sudah berbicara dengan polisi karena semua SIM dihancurkan. Nick dicurigai karena kodenya digunakan. Dia menjelaskan bahwa dia berada di rumah sakit dan kodenya adalah ulang tahun Isla, jadi siapapun bisa menebaknya. Bosnya tidak yakin dan mengancam akan memecatnya jika terbukti berbohong. Saat itu juga Maggie menelepon, akhirnya mereka menemukan donor jantung lain. Maggie segera dibawa ke ruang operasi, di mana semua dokternya adalah SIM. Untungnya transplantasi berhasil, dan dalam beberapa hari Maggie diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, dan ia kesulitan membungkuk untuk mengangkat Max, jadi Alice membantu menggendongnya. Kemudian Alice membawa Max ke taman dan melihat seorang anak manja berteriak pada pengasuh SIM-nya, yang membuat Max menangis. Alice menegur anak itu dengan kata-kata kasar dan semua SIM di sekitar tak percaya, mengira pemilik Alice telah menurunkan tingkat kesopanannya terlalu banyak. Namun Alice menjelaskan bahwa dia telah menghapus kesopanan dari databasenya. Itu berkat riset yang dilakukan Nick, dan menurut Alice ini lebih baik. Malam itu Isla senang makan lasagna buatan Maggie dan Alice meminta resepnya. Tapi Maggie bilang itu rahasia keluarga. Maggie merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk istirahat daripada makan. Pagi harinya, Maggie terbangun karena mendengar Isla berteriak berhenti dan langsung lari ke bawah,
tapi pegangan tangga patah dan dia jatuh. Alice berhenti menggelitik Isla dan menggendong Maggie kembali ke kamarnya. Ketika Nick pulang kerja, dia menemukan Alice membacakan cerita untuk Isla dengan menggunakan suara Maggie dan memintanya berhenti. Alice menyebutkan soal jatuhnya Maggie dan Nick buru-buru mengeceknya, sementara Alice bilang bahwa pegangan tangganya patah. Ini membuat Nick curiga, karena seharusnya Alice sudah memperbaikinya. Beberapa jam kemudian, Nick membangunkan Maggie dan menuntunnya melewati jalan setapak berisi lilin menuju taman, tempat dia menyiapkan makan malam romantis. Alice mengamati mereka dari jendela, merasa cemburu. Setelah makan malam, pasangan itu mandi bersama dan melanjutkan ke tempat tidur. Nick tidak ingin menyakiti Maggie, jadi dia memuaskannya dengan mulutnya. Momen spesial mereka terganggu oleh Alice, yang mengatakan Isla mengalami mimpi buruk dan mencari Nick. Setelah Isla tenang, Nick pergi ke taman untuk membersihkan diri. Saat itu Monty muncul dengan beberapa minuman dan meminta maaf soal malam sebelumnya, lalu mengatakan istrinya meninggalkannya. Ia juga mengungkap bahwa polisi telah menginterogasinya dan bahwa bos mereka menuntutnya karena masuk tanpa izin dan merusak properti. Monty berpikir Nick yang melaporkannya agar bisa mempertahankan pekerjaannya, dan terjadilah pertengkaran yang berujung pada Monty memukul Nick. Ketika Nick membalas, Monty dengan cepat mengalahkannya dan mulai menendangnya. Monty mengambil botol untuk menghabisinya, tapi dihentikan oleh Alice yang memecahkan botol dan melukai tangan Monty sebelum melemparkannya jauh. Alice siap melanjutkan, tapi Nick menghentikannya. Sebelum pergi, Monty memberi Nick waktu sampai besok untuk meyakinkan bos agar mencabut tuntutan, atau dia akan menyeret Nick ikut jatuh. Setelah itu Nick mengatakan bahwa SIM seharusnya tidak menyakiti manusia, tapi Alice menjelaskan dia diprogram untuk melindungi pemiliknya. Ia mulai membicarakan hidupnya bersama Nick jika Maggie meninggal, dan Nick marah, mengatakan Alice tak akan pernah bisa menjadi Maggie karena dia bahkan tak bisa memiliki luka. Alice lalu mengambil pecahan kaca dan berkata bahwa dia bisa menambahkan luka kalau Nick mau. Sementara itu Monty berada di rumah, menghirup bubuk bahagia sambil meninggalkan pesan suara penuh tangisan untuk mantan istrinya sembari memegang pistol. Saat itu Alice datang, mengatakan Nick tidak tahu dia ada di sana dan dia tak bisa membiarkan Nick kehilangan pekerjaan. Monty mulai menghina Sim dan bersiap menembaknya, tapi Alice lebih cepat, menghentikan tangannya lalu melemparkannya ke lantai dan menendang pistolnya. Saat Monty mencoba melawan, Alice mendorongnya menembus dinding dan mengambil pistolnya untuk namun tiba-tiba dia dihentikan oleh Sim rumah itu, yang dikasihani Alice tapi tetap menembaknya. Lalu Alice Monty juga. Keesokan harinya, Nick pergi ke kantor dan mencoba meyakinkan bosnya untuk mencabut tuntutan, tapi ternyata Monty sudah di rumah. Maggie merasa pusing saat hendak mengambil buku dan Alice melakukannya untuknya. Maggie ingin mandi sendirian tapi Alice menolak pergi karena khawatir Maggie bisa tenggelam. Ia menjelaskan bahwa Maggie memberikan tekanan pada keluarga, terutama karena tidak bisa memenuhi kebutuhan fisik Nick. Saat Maggie bertanya bagaimana Alice tahu, dia menjawab dia tahu bagaimana kondisi vital Nick ketika puas, dan sensor Alice belum mendeteksinya sejak Maggie kembali. Marah, Maggie menyuruh Alice pindah ke garasi. Beberapa saat kemudian Nick pulang dan Maggie menunggunya untuk memaksanya berkata jujur. Nick mengaku pernah melakukannya dengan Alice sekali dan terjadilah pertengkaran besar yang terdengar oleh Alice melalui jendela. Max menangis dan Alice mengeceknya, memutuskan bahwa dia adalah beban. Ia memasukkannya ke bak mandi dan mulai mengisi air, yang terlihat oleh Isla. Gadis itu memperingatkan orang tuanya dan mereka bergegas ke kamar mandi, tapi Alice menahan pintunya. Nick mulai menghantam pintu dengan lampu, sementara Maggie memanjat keluar jendela dan berjalan di atap menuju kamar mandi. Ia mencoba mengambil bayi itu tapi Alice mendorongnya ke dinding. Saat itu Nick akhirnya berhasil masuk dan mengangkat Max dari bak, memberikannya ke Isla sebelum memukul Alice dengan lampu untuk menyelamatkan istrinya. Alice kemudian bangkit lagi dengan wajah rusak parah dan menahan lampu saat Nick mencoba memukulnya lagi. Maggie menyuruh Nick melepaskannya dan mencolokkan lampu ke stop kontak, menyebabkan Alice tersetrum. Ia pun mati listrik dan rumah ikut padam. Kemudian ambulans datang untuk membawa Max ke rumah sakit, sementara teknisi perusahaan bertanya apakah sebelumnya ada tanda-tanda Alice rusak. Nick minta maaf ke Maggie, yang bilang dia butuh waktu sendiri dan pergi bersama anak-anak. Sementara itu Alice dibawa ke bengkel, tempat seorang teknisi membuka kepalanya. Teknisi lain melihat tangan Alice bergerak, tapi berhenti saat memorinya dicabut. Mereka menghubungkannya ke komputer dan melihat kodenya dipenuhi celah. Tiba-tiba layar mulai berkedip dan pesan muncul bahwa proses unggah sedang berlangsung,
Artinya Alice sedang mengambil alih sistem. Teknisi mencabut memorinya, tapi Alice sudah ada dalam sistem, jadi mereka mencabut komputer. Namun muncul pesan lain, bagaimana kamu bisa lari dari sesuatu yang ada di dalam kepalamu? Dan tiba-tiba salah satu teknisi dibunuh oleh Alice juga. SIM tempat Alice asli memindahkan memorinya. SIM itu mengabaikan perintah dan membenturkan kepalanya sendiri ke lantai berulang kali sebelum berbalik ke Alice asli. Sementara itu, Nick sedang minum di bar dan mengusir pelayan karena dia seorang SIM. Tiba-tiba Alice datang, bicara dengan suara rusak karena wajahnya hancur. Ia mengatakan tugasnya adalah membuat Nick bahagia dan mengaku telah membunuh Monty sebelum bilang dia juga ada di rumah sakit. Nick mencoba pergi, tapi Alice menahannya dan membekukan bartender hanya dengan tatapan. Saat Nick bicara soal kesalahannya, dia pura-pura menyentuh kepala Alice lalu mencabut memorinya. Alice pun mati, dan Nick kabur. Di rumah sakit, dokter memastikan Max baik-baik saja, tapi Maggie merasa tidak nyaman karena dokter itu juga SIM. Kemudian Isla mendengar suara ibunya dan mengikutinya sementara lampu berubah warna. Dokternya membeku dan ada botol pecah di lantai. Tapi sebelum Isla mengikuti suara itu lagi, Maggie menariknya untuk bersembunyi. Ternyata suara itu milik Alice II, yang mencoba mengakses komputer dan terlihat oleh perawat. Alice II mencekik perawat dan mengambil kartu aksesnya, sementara Maggie dan Isla menyelinap. Lalu Alice II menggunakan kartu itu untuk mencari ruangan Max di sistem. Maggie menginjak pecahan kaca, tapi berhasil tidak berteriak. Ia dan Isla akhirnya menemukan Max dan membawanya keluar sebelum Alice II masuk ke ruangan. Namun luka Maggie meneteskan darah dan Alice II menggunakan cahaya UV untuk mengikuti jejaknya. Saat menemukan mereka, keluarga itu menggunakan alat pemadam untuk mengalihkan perhatian Alice dan melarikan diri. Mereka lupa mengambil ponsel Maggie sehingga panggilan Nick tak terjawab, tapi dia tetap mengemudi dengan gila. Akhirnya Maggie dan anak-anak keluar, dan mendapati banyak SIM yang membeku. Maggie mengambil kartu akses mereka dan masuk ke ambulans, tapi Alice II memblokir mesin dan mencabut pintunya. Lalu dia melempar Maggie ke atas mobil dan mengaku ingin dicintai Nick seperti ia mencintai Maggie. Alice II mencekik Maggie dan memasukkan kukunya ke bekas luka operasi, tapi tiba-tiba Nick datang. Maggie menendang Alice II dan Nick menabraknya dengan mobil sebelum akhirnya menabrak. Saat kendaraan terbakar, Maggie mencoba menyelamatkan Nick yang pingsan, tapi dia tidak merespons sama sekali. Maggie menangis sambil melakukan CPR yang sia-sia. Tiba-tiba mobil bergerak dan Alice II muncul dengan tubuh hangus sambil berbicara lewat speaker. Ia menaiki Maggie dan mulai mencekiknya sambil mengambil potongan logam dari tubuhnya. Saat akan menusuk, Nick memukul Alice dengan bemper mobil. Alice menjatuhkan potongan logam itu dan Maggie mengambilnya untuk menusuk wajah Alice, akhirnya mematikannya. Pasangan itu bersatu kembali saat para SIM lain mulai sadar di sekitar mereka. Keesokan harinya, semua merasa lebih baik setelah perawatan dan bisa pulang bersama sebagai keluarga. Sementara itu, perusahaan SIM sedang menyelidiki bengkel perbaikan, dan saat listrik dinyalakan, mereka melihat kode rusak di layar. Inspektur ingin menghancurkan semuanya. Tapi saat itu asisten SIM-nya tiba-tiba diam dan komputer mengumumkan ada proses unggahan sementara model Alice lain membuka matanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu bisa menonton video-video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.